Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, contoh senang kita dapat jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, contoh mengajak kita semua tundukkan kepala dengan sikap hormat kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengaminkan di dalam hati, contoh akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bangga dan kami bersyukur dimiliki dan memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Dan karena itu kami juga mau belajar sejak kecil kami mau mengasihi Tuhan, kami mau menghormati Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong semua kami. Haleluya, amin, amin, amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingat dalam pembelajaran yang dibawakan oleh Cuantau pada hari-hari yang lalu atau minggu yang lalu, Cuantau sudah mengajarkan kita tentang bagaimana keadaan di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan begitu spesial, berbeda dari semua ciptaan yang lain. Manusia dikatakan sebagai mahkota dari seluruh ciptaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, segala sesuatunya sudah ada. Manusia tinggal menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan. Tapi adik-adik, manusia itu tidak taat sama Tuhan. Manusia tergoda oleh iblis. Manusia termakan dari tipu daya si iblis. Karena itu manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya apa? Tuhan marah sama manusia. Tuhan mengutuk manusia. Tuhan mengutuk ular. Tuhan mengutuk tanah yang diberikan kepada manusia juga. Sehingga manusia itu berada di bawah murka Allah. Berada di bawah hukuman Allah. Manusia itu tidak bisa lagi memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Relasinya menjadi rusak dengan Tuhan. Relasinya juga rusak dengan sesama. Dan relasinya juga rusak dengan alam yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, walaupun Tuhan marah sama manusia, walaupun Tuhan mengutuk manusia, adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan-Nya kepada manusia. Apa buktinya Cuantau? Mari kita buka Alkitab. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21. Adik-adik dapat lihat di slide. Cuantau bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah adik-adik, walaupun Tuhan marah sama manusia karena manusia tidak taat, manusia melawan perintah Tuhan, tetapi adik-adik perlu tahu Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan tetap mempedulikan manusia. Nah kalau adik-adik baca dalam Kejadian 3 ayat 7 misalnya, ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, manusia itu akhirnya sadar bahwa mereka telanjang. Nah waktu manusia sadar bahwa mereka telanjang, apa yang mereka buat? Ayo adik-adik. Ya, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Tetapi adik-adik, kita kan sama-sama tahu kalau dibuat pakaian dari daun itu kan sebentar saja sudah kering, sebentar saja sudah layu, kesentuh dikit sudah sobek. Nah, manusia membuat pakaian dari daun, tapi daun itu kan tidak tahan lama. Akhirnya Tuhan dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan membuat pakaian kepada manusia dari kulit binatang. Wah, itu pakaian yang mantap itu adik-adik. Karena kalau dibuat dari kulit binatang, berarti pakaian itu akan bertahan sangat lama. Dan kalau Tuhan sendiri yang buat, pasti itu hebat. Nah, adik-adik coba lihat diri kita sendiri di depan cermin, coba. Kita kan begitu luar biasa dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan dengan penuh keunikan. Adik-adik bayangkan kehidupan kita, diri kita begitu istimewa. Nah, berarti waktu Tuhan membuat pakaian kepada manusia, pasti pakaiannya juga mantap. Dan pakaiannya sangat kuat, tahan lama. Karena dari kulit binatang, otomatis sangat bagus, sangat kuat. Nah, itu menunjukkan apa adik-adik? Walaupun Tuhan marah sama manusia karena manusia tidak taat, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, adik-adik,
Karena itu, biarlah kita juga sejak masa kecil kita mau tetap menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena walaupun seringkali kita tidak taat sama Tuhan, seringkali kita tidak berdoa sama Tuhan, seringkali kita nakal, Tuhan tetap saja mengasihi kita. Tuhan memberikan kita nafas hidup, Tuhan memberikan kita kecukupan, kita bisa memiliki papa mama, kita bisa memiliki teman-teman. Semua itu karena Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun seringkali kita tidak taat sama Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, contoh tetap mengajak adik-adik, ayo kita buat janji sama Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Dan kiranya itu menjadi janji adik-adik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami, walaupun seringkali kami tidak taat sama Tuhan. Seringkali kami nakal, kami melawan orang tua, kami tidak menghormati teman-teman kami. Tapi terima kasih karena Tuhan masih mau tetap mengasihi kami. Dan karena itu, pagi ini kami mau buat janji juga sama Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami mau menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan adik-adik, renungan pada hari ini selesai. Sampai jumpa di renungan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama supaya orang memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam.